Timnas Indonesia terus menunjukkan permainan yang sangat cair, yang sangat improve dan sangat berkembang dari pertandingan ke pertandingan di SEA FILIG tahun 2025, dan korban terakhir dari keganasan Rifanur Mulki dan kawan-kawan adalah Timnas Kamboja, yang mana kita ketahui kemarin Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 3-0. Meskipun demikian, Timnas Indonesia tidak boleh terlalu percaya diri karena memang kemenangan yang didapatkan oleh Timnas Indonesia atas Timnas Kamboja merupakan sebuah hal yang sangat wajar. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol santai-santai lah ya, ngobrol tipis-tipis tentang Timnas Voli Putra Indonesia yang saat ini sedang bertanding atau berlaga di SEA FILIG tahun 2025, dan kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Timnas Indonesia di leg kedua atau di putaran kedua SEA FILIG tahun ini. Kemenangan terbaru didapatkan oleh Timnas Indonesia ketika kemarin mereka mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 3-0. Meskipun menang, memang para pemain Timnas Indonesia seperti Boyar Resarabi, Fahri Septian, Indra Kurniawan, Jason Nathaniel Kilanta, dan juga Rifanur Mulki tidak boleh terlalu percaya diri atau overproud, karena setidaknya ada 3 alasan yang membuat Timnas Indonesia tidak boleh terlalu jemawa. Alasan pertama, memang Timnas Indonesia itu secara level atau secara kualitas memang ya bisa dikatakan beberapa tingkat di atas Timnas Kamboja. Hal itu bisa kita lihat dari para pemain Timnas Indonesia yang seolah tidak mengalami kesulitan ketika mengalahkan Timnas Kamboja. Dari segi kualitas sendiri, memang Timnas Kamboja itu memang berada di bawah, dan hal itu juga kita bisa lihat di peringkat FIVB atau peringkat dunia. Untuk saat ini Timnas Indonesia berada di 50 besar dunia, sedangkan untuk Timnas Kamboja sendiri, kekalahan ketika menghadapi Timnas Indonesia membuat mereka melorot akhirnya ke posisi 80 besar dunia. Bahkan Timnas Kamboja menjadi salah satu dari beberapa tim yang mengalami penurunan peringkat paling besar setelah menelan kekalahan kemarin. Selain itu juga poin kedua yang membuat Timnas Indonesia tidak boleh terlalu percaya diri adalah karena ternyata Teddy Oka kemarin mengalami cedera, bahkan cedera yang dialami oleh pemain Surabaya Samator itu terjadi di set pertama. Kalau teman-teman melihat dari pertandingan kemarin, kita bisa melihat bahwa saat itu Teddy Oka dan juga Jason Nathaniel Kilanta sedang melakukan blocking untuk menghadang spike atau hit dari pemain Timnas Kamboja, dan ternyata saat itu Teddy Oka mengalami salah landing karena kakinya ya berbenturan dengan kaki dari Jason Nathaniel Kilanta, sehingga akhirnya pelatih Timnas Indonesia Jeff Jiangji menarik Teddy Oka dan tidak memainkannya lagi di sisa pertandingan. Meskipun demikian, ada kabar yang cukup baik, yang sangat melegakan yang disampaikan oleh Teddy Oka mengenai cedera yang dialaminya. Jadi ternyata Teddy Oka sudah membuat postingan di akun Instagram Story yang menyatakan bahwa dirinya berada dalam kondisi yang aman. Tentu saja kita sangat berharap agar Teddy Oka tidak mengalami cedera yang parah, karena memang tenaga Teddy Oka itu sangat dibutuhkan untuk Timnas Indonesia. Faktor ketiga yang membuat Timnas Indonesia itu tidak boleh terlalu jemawa atau overproud atau terlalu percaya diri setelah menang melawan Timnas Kamboja adalah dari segi error. Karena apa? Ternyata jumlah error yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia ketika memetik kemenangan kemarin melawan Timnas Kamboja itu memang sangat banyak. Bahkan jumlah error yang dilakukan oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu lebih banyak jika dibandingkan para pemain Timnas Kamboja. Ini adalah datanya dari PBVSI, jadi ternyata sepanjang pertandingan kemarin, Rifanur Mulki dan kawan-kawan melakukan 21 error sepanjang laga. Di sisi lain, ternyata para pemain Timnas Kamboja hanya melakukan 13 error saja, yang mana kita ketahui bahwa error yang dilakukan oleh sebuah tim itu akan berbuah poin otomatis atau ya quote-unquote sedekah poin untuk tim lawan. Ini memang menjadi sebuah PR tersendiri. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa error itu masih menjadi salah satu kendala utama bagi para pemain Timnas Indonesia ketika bermain di SEA FILIG tahun 2025 ini, khususnya di leg kedua. Meskipun memang kalau kita melihat jumlah error yang dilakukan oleh para pemain Timnas itu mengalami penurunan jika dibandingkan ketika menghadapi Filipina. Saat itu kan kita ketahui bahwa Rifanur Mulki dan kawan-kawan melakukan 32 error sepanjang pertandingan, dan tentu saja itu merupakan sedekah poin yang sangat besar yang diberikan oleh Timnas Indonesia kepada Timnas Filipina di pertandingan tersebut.
Selain tiga faktor tadi yang membuat timnas Indonesia tidak boleh percaya diri, tapi ada juga faktor atau hal-hal positif yang ditujukan oleh para pemain timnas Indonesia ketika menjalani pertandingan di putaran kedua Civilik tahun 2025 ini, khususnya ketika mereka berhasil mengalahkan timnas Kamboja. Salah satunya adalah bagaimana peran sentral, peran besar, peran yang sangat penting yang ditunjukkan oleh Rifanur Mulki dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Rifanur Mulki sendiri, ya nggak usah diragukan lagi lah ya kemampuannya, dan dirinya membuktikan bahwa kemampuannya itu memang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di posisi opposite hitter. Rifanur Mulki sendiri sering menjadi top skor termasuk ketika kemarin timnas Indonesia mengalahkan timnas Kamboja. Jadi kemarin Rifanur Mulki menurut data yang sudah disebar oleh PBVSI, dirinya berhasil mencetak 19 poin sepanjang pertandingan, dan itu merupakan sebuah hal yang harus kita apresiasi karena apa? Sekali lagi, Rifan ini kan merupakan pemain yang tidak tergantikan, dan tentu saja kita sangat berharap agar Rifan itu bisa untuk membantu timnas Indonesia minimal ya menjadi juara di level SEA Games tahun 2025 besok. Selain Rifan, pemain lain yang juga harus kita berikan apresiasi tentu saja adalah Boy Ernest Arabi, yang mana kemarin Boy Sukhoi ini tampil sangat istimewa, tampil dengan mode dar-der-dor, spike-speknya sangat merepotkan, jump serve-nya ini juga sangat membahayakan bagi para pemain timnas Kamboja, dan sepanjang pertandingan, Boy Ernest Arabi itu berada di posisi kedua daftar top skor setelah dirinya itu mencetak 18 poin. Itu artinya, poin atau angka yang disumbangkan oleh Boy Ernest Arabi itu hanya kalah 1 poin dari poin yang dicetak oleh Rifanur Mulki. Sementara itu, top skor ketiga untuk timnas Indonesia itu adalah Hendra Kurniawan, yang sepanjang pertandingan kemarin dirinya berhasil mencetak 8 poin untuk timnas Indonesia. Selain penampilan dari Hendra Kurniawan, kemudian Boy Ernest Arabi, dan juga Rifanur Mulki, kita juga bisa melihat bahwa Jason Nathaniel Kilanta ini memiliki peran yang oke banget. Dan ada banyak trik, ada banyak hal positif, ada banyak ya pertunjukan atau show kemampuan yang dilakukan oleh Jason Nathaniel Kilanta. Salah satunya adalah trik di set ketika dirinya memberikan umpan kepada Boy Ernest Arabi. Ada satu momen ketika Jason Nathaniel Kilanta itu melakukan trik ketika dirinya memberikan umpan kepada Boy Ernest Arabi, yang saat itu Boy sedang berada di posisi kelima. Ini merupakan sebuah variasi yang cukup langka kita lihat, karena biasanya ketika seorang setter memberikan umpan untuk dihajar oleh pemain dari jarak 3 meter, biasanya akan diberikan ke di posisi kedua, posisi ke-1. Tapi ternyata kemarin kita bisa melihat bahwa ya Jason Nathaniel Kilanta semakin matang, semakin improve, semakin menunjukkan bahwa dirinya memang layak mendapatkan kepercayaan dari pelatih Jeff Jiangji untuk menjadi setter utama di timnas Indonesia di atas Alvin Daniel, karena kita ketahui bahwa kemarin Alvin Daniel itu tidak mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Jeff Jiangji. Selain itu, kini kita juga bisa sangat berharap bahwa timnas Indonesia itu sudah mulai menemukan komposisi yang oke, komposisi yang pakem atau formasi inti yang tepat. Dan hal itu bisa kita lihat dari perkembangan timnas Indonesia dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Karena memang sebelumnya ya kita sama-sama tahu bahwa pelatih timnas Indonesia, Jeff Jiangji, itu kan sering melakukan rotasi sehingga komposisi pemain utama di timnas Indonesia itu belum tercipta dengan baik. Tapi sekali lagi untuk pemain timnas Indonesia jangan terlalu percaya diri, karena pertandingan sesungguhnya itu akan dihadapi hari ini ketika menghadapi timnas Thailand. Yang mana kita ketahui timnas Thailand itu kan merupakan musuh bebuyutan, merupakan musuh utama timnas Indonesia di level Asia Tenggara. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.